selamat pagi adik-adik semua. Pada saat ini kita akan masuk ke bab 10 mengenai gereja peduli kepada berkebutuhan khusus, yaitu ayatnya dari Lukas 14 ayat yang 12 sampai ke 14, kemudian Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ke 3, kemudian ada Yohanes 11 ayat yang keempat. Adik-adik semua di rumah bisa membacanya. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, satukan hati, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar, kiranya berkati hati dan pikiran kami. Amin. Baik adik-adik semua, pada saat ini kita akan membahas 4 topik. Untuk topik yang pertama, orang berkebutuhan khusus di lingkunganku. Yang kedua, teman dengan kebutuhan khusus dan pendidikan. Yang ketiga, Tuhan Yesus solider pada orang dengan berkebutuhan khusus. Yang keempat, alternatif yang dapat kita lakukan. Baik, selanjutnya sebelumnya selamat pagi buat kita semua. Tadi Bapak lupa untuk mengatakannya. Jadi kemarin Pak Manik sudah menugaskan buat kita semua yang ada di rumah untuk membaca artikel terkait berkebutuhan khusus. Adik-adik semua, saya yakin, Bapak yakin adik-adik semua di rumah sudah membaca itu, dan Bapak akan mengulangi sedikit saja. Dan di artikel itu juga ada terdapat, kita bisa melihat WHO, yaitu World Health Organization, yaitu organisasi dunia yang mendata pada 2007 terdapat 22 juta orang yang mengalami disabilitas di Indonesia, yaitu sekitar 10% hitungannya dari yang ada di Asia. Kemudian kalau adik-adik membaca di artikel tersebut, terdapat pada tanggal 27 Mei 2006 terdapat gempa bumi di Yogyakarta yang terdapat 8.122 orang tunadaksa yang bertahan hidup begitu. Dari jumlah separuh orang yang mengalami kebutuhan khusus di Yogyakarta, dalam artian banyak korban. Kemudian adik-adik kita lihat di situ, kok ada tunadaksa? Apa sih tunadaksa? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunadaksa adalah keadaan seseorang yang mengalami cacat tubuh. Dan pemerintah sendiri pada saat ini, adik-adik, dapat sebuah data dari pemerintah, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang tercatat pada Maret 2020 mendata terdapat 197.582 juta jiwa yang menyandang disabilitas. 197, sekitar 200.000 orang lah yang mengalami disabilitas. Kemudian ada pertanyaan yang menjadi refleksi kita, yaitu terkait artikel, bagaimana pendapat dan pengalamanmu tentang keadaan orang yang berkebutuhan khusus di Indonesia. Kemudian mengapa keadaan orang berkebutuhan khusus masih mengalami realita yang jauh dari harapan mereka. Kemudian kira-kira apa yang dapat kita lakukan mengenai berkebutuhan khusus. Adik-adik bisa melihat pertanyaan-pertanyaannya di buku agama halaman 123. Baik, kemudian di pengantar kita bisa lihat juga sekarang ini istilah-istilah yang kita gunakan kepada mereka bukanlah sebagai kita katakan orang yang cacat, semuanya kita pukul rata jadi cacat, tidak. Tetapi yang ada di Indonesia penyebutannya untuk mereka yang berkebutuhan khusus yaitu disabilitas ataupun difabel. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas adalah keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau juga keadaan yang tidak mampu melakukan dengan cara seperti orang biasanya. Dan kemudian di sini kita akan mengenal yang namanya jenis-jenis orang yang berkebutuhan khusus. Ada tunanetra, yaitu gangguan dalam penglihatan. Ada tunarungu, yaitu gangguan pada pendengaran. Kemudian ada tunadaksa, yang tadi itu mengenai kelainan anggota tubuh atau gerakan. Yang keempat ada tunawicara, gangguan dalam berbicara. Yang kelima tunalaras, mengenai gangguan emosi atau perilaku. Yang keenam ada tunagrahita, yang terkait tentang garita tentang berpikir dan daya tangkap. Kemudian selanjutnya tunanetra, di sini ada mengenai penglihatan. Adik-adik semua mungkin di jalan melihat jalannya kotak-kotak, terus ada batu-batu kecil yang membuat di atasnya yang warna kuning, itu membantu orang-orang tunanetra untuk berjalan. Dan juga ada seorang anak kecil yang mengalami tunanetra, yaitu Gracia Edikania. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan lagu rohani dari dia. Dia juga orang yang mengalami, seorang anak yang mengalami tunanetra, tetapi dia masih tetap berkarya dan memberitakan firman Tuhan melalui suaranya. Kemudian ada tunarungu atau pendengaran. Di sini tunarungu atau pendengaran itu mereka bisa mengalami bantuan
lihat di rumah. Kemudian adanya untuk membantu mereka menggunakan bahasa tangan, seperti bahasa tangan yang mungkin adik-adik pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini berbeda ya, karena mereka sendiri butuh pemahaman yang lebih untuk menggunakan bahasa tangan. Kemudian kalau kita melihat juga bagaimana di televisi juga ada terdapat untuk gambar yang kecil di sebelah kanan televisi ataupun di sebelah kiri, bagian atas dan bagian bawah, kita bisa lihat orang yang bergerak seperti ini. Itu mereka yang membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk dapat mendapatkan informasi. Kemudian terdapat tunadaksa, yaitu kelainan tubuh. Adik-adik bisa lihat sesuai dengan yang ada di slide, itu bagaimana orang-orang yang berkelainan tubuh, yaitu adanya atlet yang bisa berlari tetapi dengan adanya bantuan dari alat begitu. Kemudian ada orang yang tidak mempunyai tangan tetapi dia memainkan piano dengan kaki. Ataupun ada seorang motivator dari luar negeri yang bernama Nick Fujikik, yang seorang motivator, dia tidak memiliki tangan dan kaki. Kemudian ada tunawicara, yaitu berbicara. Di sini juga bisa digunakan, yaitu menggunakan bahasa tangan ketika kita melihat mereka. Next, kemudian ada tunalaras. Tunalaras ini mengenai emosi dan perilaku. Jadi bagaimana seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi kita tidak tahu alasannya karena apa, dan dia seringkali di sini seseorang itu kebingungan akan emosinya sendiri. Nah, adik-adik, di sini juga ada tunagrahita. Tunagrahita itu yaitu kelemahan berpikir dan daya tanggap. Mungkin kalau adik-adik di sini pernah ke sekolah luar biasa atau SLB, adik-adik banyak menemukan orang-orang berkebutuhan khusus di sana yang terdapat, yaitu tuna-tuna yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian ada mengenai orang berkebutuhan khusus di lingkunganku. Di sini kita bisa lihat masalah apa sih yang dialami mereka di tengah-tengah keluarga, yaitu bisa saja tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, terhadap pembunuhan, sebagai noda keluarga dibuang. Di sini tidak mendapat warisannya karena kita melihat mereka dibatasi oleh fisik mereka, oleh mental mereka, ataupun oleh pemikiran mereka, sehingga mereka tidak diberikan oleh orang tuanya begitu kepercayaan. Kemudian mereka juga bisa saja mengalami dikurung, buta huruf karena tidak diajarkan, bahkan mereka seringkali disia-siakan atau ditelantarkan. Mungkin adik-adik pernah melihatnya di pinggir jalan ataupun di mana saja di lingkungan sekitar. Kemudian ada kegiatan 2, yaitu tentang amatilah orang-orang yang berkebutuhan khusus di lingkungan adik-adik semua, di keluarga, di sekolah, di gereja ataupun komunitas. Apakah kamu punya teman-teman secara dekat, terutama yang memiliki kebutuhan khusus? Kemudian bagaimana adik-adik berrelasi ataupun berkomunikasi dengan mereka? Kemudian menurut adik-adik semua, siapakah mereka ini? Dalam artian orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terus bagaimana kondisinya? Bagaimana lingkungannya? Dan bagaimana sikap pandangan orang terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus? Kemudian di sini terdapat masalah-masalah utama yang ditunjukkan melalui perilaku. Baik itu mereka mengalami kesulitan juga secara fisik, psikis atau mental dan sosial. Nah, di sini juga ada masalah lain, yaitu bagaimana cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Nah, adik-adik, masalah yang lain yang perlu kita lihat, orang-orang yang mengalami berkebutuhan khusus di sini ataupun disabilitas tidak mudah untuk kita dekati karena mereka dari sendiri-sendiri, mereka merasa rendah diri, merasa malu, merasa apatis, dan mereka sensitif sekali orangnya dan sikap egois terhadap lingkungan. Jadi buat kita semua ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, bukan mereka yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus memahami mereka, kita harus menyesuaikan diri kita terhadap mereka. Kemudian karena mereka juga yang memiliki kekurangan tersebut atau berkebutuhan khusus, mereka jadi mudah marah, kaku, sulit memaafkan, dan kurang percaya diri juga, yang dimana kita harus mendorong mereka. Kita harus berikan mereka suatu kepercayaan diri sehingga mereka dapat menunjukkan diri mereka ataupun berkarya sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian adik-adik semua, di sini kita masuk teman dengan kebutuhan khusus dan pendidikan, yang dimana setiap orang berkebutuhan khusus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang didapatkan baik itu di sekolah luar biasa atau SLB, di sana banyak orang-orang disabilitas untuk penyandang pendidikan begitu, atau di panti asuhan penyandang disabilitas.
seperti yang ada di Dago Boti. Kalau adik-adik pernah di sana di Dago Boti, pasti di sana juga ada yang namanya tempat untuk orang-orang disabilitas. Nah, menurut pasal 10 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, menyatakan bahwa semua penyandang disabilitas memiliki hak mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif. Inklusif itu terbuka ya, jadi semua penyandang disabilitas bebas untuk mendapatkan itu. Kemudian di sini kita melihat pengajaran. Pengajaran yang dilakukan atau kita berikan itu bukan cuma dari sekolah ya, tetapi juga bisa dari yang namanya guru. Tadi sudah kita katakan, guru juga bisa untuk mengajar orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tetapi teman-teman kita sebagai teman orang yang memiliki kebutuhan khusus, kita juga bisa memberikan pengajaran kepada dia. Kita bisa memberikan kepercayaan diri, kita bisa bangkitkan semangatnya dia. Kemudian dari keluarga sendiri juga dibutuhkan yang namanya pendampingan. Begitu juga pada taraf konselor. Konselor itu memberikan pendampingan supaya adik-adik yang memiliki ataupun memiliki keluarga berkebutuhan khusus bisa untuk namanya mengembangkan dirinya menggunakan pendampingan dari konselor. Baik, untuk yang terakhir kita ada kegiatan 3 portofolio yang dimana memperbaiki kondisi remaja berkebutuhan khusus. Tulislah pengamatanmu dan pendapatmu untuk memperbaiki kondisi dan sikap lingkungan kepada remaja yang berkebutuhan khusus. Ini akan menjadi tugas adik-adik semua di rumah, yaitu kegiatan 3 portofolio halaman 127 yang dalam bentuk tabel ya. Yang di sana ada konteks di keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Kemudian ada realitanya, bagaimana cara memperbaikinya. Lanjut Pak. Sepertinya oke. Baik adik-adik semua, sekian dan terima kasih.